Ya, pemirsa, baru-baru ini dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan resmi meluncurkan sebuah situs atau web baru yang berjudul Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Dan pemirsa tidak tanggung-tanggung bahwa untuk pembuatan dari web ini sendiri disinyalir menelan harga yang cukup fantastis, 140 miliar. Senin pagi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan resmi meluncurkan situs Revolusi Mental dengan alamat www.revolusimental.go.id. Situs ini diresmikan langsung oleh Menko PMK Puan Maharani seusai melaksanakan upacara Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ya memang ini kan salah satu hal yang kami lakukan berkaitan gerakan hidup baru revolusi mental yang memang kemarin sudah ditegaskan oleh Presiden untuk diteruskan. Karena memang setelah dilantik kan sebenarnya Presiden itu kami juga sudah melakukan gerakan revolusi mental. Kami berharap bahwa ini salah satu hal yang memang bisa dilakukan, ada web sehingga rakyat, masyarakat bisa melihat. Kemudian ke depannya tentu saja kami akan sosialisasikan lebih baik dengan ke-34 KL yang ada. Tak disangka publik khususnya netizen penasaran dengan tampilan situs Revolusi Mental karena disinyalir situs ini menelan biaya sebesar 149 miliar rupiah. Harga yang sangat fantastis untuk sekedar membuat situs di internet. Setelah melihat tampilan situs Revolusi Mental, netizen pun kecewa berat dan beramai-ramai memberikan kritikan. Tampilan situs ini dinilai sangat sederhana dan tidak pantas dengan proyek senilai miliaran rupiah. Situs Revolusi Mental akhirnya mengalami kelebihan muatan dan tidak dapat diakses hingga sekarang. Kehadiran situs Revolusi Mental tentu membuat publik bertanya-tanya. Apakah situs ini benar-benar merealisasikan program-program revolusi mental seperti yang selalu digaungkan oleh Presiden Joko Widodo? Dari Jakarta, tim liputan iNews TV memberitakan. Ya, baru diluncurkan situs Revolusi Mental ini, namun sudah menuai kontroversi dan banyak netizen juga yang beranggapan bahwa kemunculan situs ini terlalu berlebihan begitu dengan harga yang cukup fantastis. Kalau tadi saya mengatakan ada yang mengatakan 140 miliar, 149 miliar, 159 miliar bahkan. Angkanya tidak kecil, angkanya tidak sedikit, namun kita harus mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi tujuan diluncurkannya situs atau web dari Revolusi Mental ini. Kita akan membahasnya pemirsa malam hari ini di Talk to iNews. Sudah hadir narasumber kami pada malam hari ini Pak Sugiyatmo begitu dari Sesmen Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak malam hari ini supaya kita bisa mengklarifikasi kebenarannya seperti apa. Betul, begitu ya. Dan di sebelahnya sudah ada Mas Ruby Alamsa pakar IT. Saya sapa terlebih dahulu seperti itu. Mas Ruby nanti mungkin bisa dilihat ini webnya benar-benar web yang diharapkan atau ini katanya nyontek gitu loh dari web yang ada di luar sana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya ke Pak Sugiyatmo terlebih dahulu Pak. Apa sih sebenarnya Pak tujuan dari pembuatan web ini yang katanya harganya fantastis begitu? Baik Mbak, jadi untuk kesempatan ini tentu kami mengucapkan terima kasih untuk bisa memberikan klarifikasi sebenarnya dari keadaan senyatanya. Memang kita sudah meluncurkan web itu dan kenyataannya, realitasnya itu hari Senin itu malam hari kemudian dideteksi ada kerusakan ada hacker. Maksudnya? Jadi menurut laporan ada hacker. Kemudian itu supaya tidak terjadi kerusakan maka di-shutdown. Paginya dihidupkan lagi, ternyata itu memang ada kerusakan. Kemudian belum dihidupkan lagi. Jadi kondisi ini tentu satu realitas yang memang sudah terjadi. Kami dari kantor Kemenko PMK
meminta maaf terhadap masyarakat yang begitu antusias sebenarnya untuk merespon dari adanya web ini. Hanya saja terkait dengan berita-berita bahwa ada 140 M biaya untuk itu sesungguhnya tidak benar. Angka 140 itu sendiri kami tidak tahu dari mana itu angka bisa muncul. Tapi yang jelas kami sampaikan, justru kami ingin sampaikan juga, kalau anggaran yang dari APBNP untuk pembangunan untuk revolusi mental ini, itu justru anggarannya 149 M, tapi bukan untuk website itu. 149 bukan untuk website, bukan, tapi itu untuk anggaran berbagai keseluruhan. kegiatan keseluruhan yang kita lakukan selama tahun ini. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan terkait penyiapan materi-materi, penyusunan grand design-nya, kemudian sampai ke sosialisasi baik di level pemerintah tingkat pusat maupun daerah sampai ke masyarakat. Tentu itu anggarannya semacam itu. Kalau untuk website sendiri, anggaran ini maksimal yang dialokasikan dalam APBN itu hanya 200 juta. 200 juta saja? Itu untuk sampai itu jalan, sampai itu dikelola. Dari 149 artinya anggaran untuk 1 tahun pengelolaan itu tuh. Jadi anggaran untuk pembuatannya sendiri tentu kan hanya sedikit sekali. Jadi baik. itu kenyataannya. Tapi apa sih sebenarnya isi dari web itu sendiri, Pak? Jadi website ini memang dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam mensosialisasikan gerakan nasional revolusi mental. Tentu isinya, materinya, jadi konten itu akan mencakup konten tentang nilai-nilai revolusi mental, kemudian juga best practice dari satu praktikal perilaku moralitas yang ada di masyarakat yang juga bisa di-share. Kalau ada kelompok-kelompok masyarakat kemudian sudah mengaplikasikan nilai-nilai revolusi mental dalam kehidupannya, dalam perilakunya, tentu alangkah bagusnya ini bisa di-share. Sehingga harapan kita memang itu menjadi ruang dialog publik. Ruang publik begitu ya? Ruang publik. Untuk bisa berkomunikasi, bertukar pikiran, share pengalaman untuk semua itu. Jadi sesungguhnya tujuannya itu tujuan yang sangat baik. Memang kemudian kenyataannya ini kemudian ada kelemahan-kelemahan. Kemenko PMK melakukan evaluasi total untuk soal website ini. Itu artinya keberadaan web itu saat ini sekarang belum dihidupkan kembali? memang ini di shutdown. Kami akan mengevaluasi, termasuk ada indikasi kalau itu menjiplak. Tentu ini bagian dari yang harus kita evaluasi terhadap tim teknis kita yang melaksanakan. Yang membuat web itu adalah pihak luar? Ya tentu kita kerjasama dengan pihak luar yang pada saat itu kita identifikasi kompeten. Tapi kemudian ini terjadi hal-hal yang memang tidak kita harapkan, kita akan lakukan evaluasi secara total. Baik, saya ke Mas Ruby. Sudah lihat Mas webnya? Lihat sih sebenarnya secara langsung waktu sebelum dihack tidak, karena saya setelah ada media yang kontak saya untuk mengecek ini baru saya lihat. Tapi mungkin pemirsa juga jadi penasaran, hacker bisa sampai melihat itu begitu dengan web yang seperti ini dari kementerian pula gitu. Baik. Tadi sebenarnya gini, kita setelah dikontak media Selasa siang, saya coba cek dan saat itu juga saya sudah hanya dalam beberapa waktu saya sudah bisa identifikasi siapa hacker yang melakukannya dan sudah teridentifikasi. Tim hacker tersebut yang kalau saya cek pola mereka selama ini memang hobi melakukan defacing, penetration testing kalau istilah kami di IT, yaitu kalau bahasa orang umumnya mungkin hacking. Mereka hobi melakukan hacking perubahan-perubahan website di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan publisitas, untuk
mengemukakan jati diri mereka. Itu memang pride bagi sebuah hacker. Nah, seperti setelah dijelaskan Pak Sesmenko tadi, sebenarnya kasus ini bermula, keinginan hacker itu bermula melakukan hacking ini karena ada salahnya informasi. Terkesan website tersebut dibuat dengan dana 140 miliar, itu menjadi keyword bagi underground komunitas hacker. Karena apa? Dengan sebuah website di Indonesia milik pemerintahan dengan dana 140 miliar, secara logika mereka akan mikir, wah ini sesuatu yang kalau saya bisa nge-hack, saya akan dapat pride yang tinggi sekali. Ramai-ramailah saat itu dilakukan. Dan yang pertama kali ngeklaim, kita sudah dapat timnya sekitar 5-6 orang, satu tim tersebut. Selasa siang saya cek, masih ada klaim tersebut, tapi Selasa bagaimana malam. cara mengidentifikasinya sehingga bisa saya mungkin tidak bisa menyebutkan nama begitu ya, tapi ada cara yang bisa untuk diketahui begitu. Kami memang praktisi digital forensik, memang tugasnya sehari-hari memang lakukan investigasi hal seperti ini. Jadi common, dan kebetulan kita memang aktif juga di kalangan para praktisi IT security maupun hacker-hacker itu pun kita kenal. Butuh waktu berapa lama Mas Ruby untuk mengetahui identitas dari para hacker ini? Nggak sampai 1 jam kemarin sih. Nggak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam sudah bisa ketahuan. Betul. Gitu ya? Pribadi ya, pribadi dalam atas nama pribadi itu. Nah, sebenarnya selain pribadi sebagai praktisi IT, saya juga diperbantukan di Polhukam di bawah Des-Cyber. Nah, Des-Cyber Polhukam itu di bawah Deputi 7, yang mana dari tahun lalu sudah dibentuk sebagai cikal bakal sebuah badan cyber nasional. Yang mana minggu lalu Pak Menko Polhukam sudah bicarakan akan segera dibangun sebuah badan cyber nasional. Nah, nantinya akan diharapkan BCN ini akan bisa membantu instansi-instansi pemerintahan untuk mencegah minimal hal-hal ini terjadi. Untungnya revolusi mental kan masih berupa konten biasa dan lain-lain. Bayangkan kalau critical infrastruktur nasional yang dihack baik oleh orang lokal maupun orang asing. Nah, itu yang harus diwaspadai ya. Terdesak nanti butuh BCN-nya. Oke, baik. Ini seperti ada kekesalan begitu dari masyarakat yang mungkin salah menangkap begitu ya. Saya kira kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Bapak-bapak, saya harus break terlebih dahulu dan pemirsa Anda jangan kemana-mana. Talk to News akan kembali hadir lagi sesaat lagi.